Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, kami keluarga besar Al-Fitian School Tangerang mengucapkan marhaban ahlan wasalan di syahri Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, tamu agung kita, tamu yang kita cintai, yang kita rindu-rindukan. Insya Allah di kesempatan ini kami akan sedikit menyampaikan tentang fikih siam, fikih puasa secara ringkas agar sebagai bekal kita sekaligus untuk mereview mudzakarah, mengulang-ulang kembali agar kita lebih mantap lagi dalam beribadah. Siam Ramadan, puasa Ramadan. Asyam atau as-shaum, dua kata dari akar kata yang sama. Asyam secara etimologis atau secara bahasa adalah imsakan, anil kalam, menahan dari berbicara, artinya tidak bicara, itu imsakan. Siam secara bahasa. Namun secara terminologis atau secara syariatnya, definisi syariatnya adalah al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, ma'an niyati, dengan adanya niat. Fadlu syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Ini juga banyak sekali, di antaranya adalah masih hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lama hadar Ramadan," tatkala telah datang bulan Ramadan waktu itu, "Qad ja'akum syahrun mubarak," telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. "Uftirdu alaikum siyamuhu," telah diwajibkan ke atas kalian puasa di sana. "Tuftahu fi abwabul jannah," dan akan dibuka pintu-pintu surga. "Wa tughlaqu fi abwabul jahim," dan akan ditutup pintu-pintu neraka. "Wa tughallu fi syayatin," dan setan-setan akan dibelenggu. Kemudian selanjutnya adalah kapan Ramadan itu mulai? Ramadan itu akan tiba yaitu dengan cara atau dengan dimulai dari telah terbitnya atau telah munculnya hilal atau bulan Ramadan. Untuk di Indonesia kita percayakan pada ahlinya, kita nanti lihat atau menunggu daripada sidang isbat dari Menteri Agama penetapan 1 Ramadan. Adapun mungkin teman-teman yang lain misalnya yang meyakini metode hisab, silahkan, tafadhol, silahkan saja, semuanya benar insya Allah. Syurutuhu wa arkanu, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Syarat dan rukun ini sama-sama harus ada dalam satu ibadah, namun perbedaannya adalah kalau syarat di luar ibadah, ya, kalau rukun adalah dalam ibadah itu sendiri. Syarat-syaratnya puasa ada 4. Yang pertama adalah Islam, kedua adalah baligh, ketiga adalah akal atau sehat akalnya, dan yang keempat adalah mampu, al-qudratu, mampu untuk puasa. Tentunya kalau untuk perempuan bersih daripada haid dan nifas. Kemudian rukun-rukunnya adalah dua saja, simpel. Yang pertama adalah an-niyatu, yaitu niat. Niat ini harus dijatuhkan sebelum fajar. Dari kapan? Dari tenggelamnya matahari atau setelah masuk waktu maghrib itu sudah boleh niat. Ya. Pada tiap malamnya kita jatuhkan niat antara maghrib dan adzan subuh. Kemudian yang kedua adalah al-imsaku anil mufattirat, menahan diri daripada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Makan, minum, muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa lainnya. Adab siam, adab-adab puasa atau sunnah-sunnah dalam puasa. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah sahur, makan sahur. Sahur ini luar biasa, jangan kita sepelekan. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Tasaharu fa inna suhur barakatun." Makanlah sahur. Kenapa? Karena sahur itu ada keberkahan. Hadis lain menyebutkan, "Alaikum bihadza sahur." Tetaplah kalian makan sahur, fa innahu al-ghada al-mubarak. Sungguhnya sahur itu adalah makanan yang diberkahi. Kapan itu waktunya sahur, boleh sahur, atau sunnah sahur itu kapan? Yaitu adalah min muntasofil lail, dari pertengahan malam sampai sebelum terbit fajar.
Nah, paling top, paling bagus, paling afdol adalah ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur, yaitu kira-kira waktunya adalah 50 ayat sebelum azan ya, fajar, yaitu kurang lebihnya sekitar 15 menit. Kemudian yang kedua adalah takjilul fitri, yaitu bersegera dalam berbuka puasa, mensegerakan berbuka puasa. Tentunya kalau ada dengan menggunakan kurma, kalaupun tak ada cukup bisa menggunakan air. Kemudian selanjutnya adalah berdoa. Ya, doa sebagaimana yang Nabi ajarkan ya. Dhahabadz dhama wa talatul uruq wa thabatal ajr insyaallah. Dhahabadz dhama telah hilang dahaga, wa talatul uruq dan telah basah kerongkongan, wa thabatal ajr insyaallah dan telah tetap pahala insyaallah. Hadis lain juga menyebutkan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Kemudian yang keempat adalah menahan diri dari pada hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Menahan diri dari menggunjing, berkata kotor, gosip, berbicara dusta dan lainnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana dalam bulan Ramadan ini kita meningkatkan ibadah kita dan juga interaksi kita dalam Al-Quran atau dengan Al-Quran. Intensitasnya kita perbanyak lagi. Kenapa? Karena syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana unzila fil Quran, diturunkan di sana Al-Quran. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita meningkatkan lebih lagi di 10 hari terakhir. Dalam kondisi normal biasanya ada program atau ada ibadah namanya al-i'tikaf ya, berdiam diri di masjid, meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir. Bahkan itu tiap tahunnya Rasulullah melakukan seperti itu, i'tikaf 10 hari. Bahkan tahun di mana beliau meninggal itu beliau i'tikafnya adalah 20 hari. Dan juga di sana ada malam yang sangat dahsyat, kita tahu semua itu adalah malam Lailatul Qadar. Di saat pandemi seperti ini, insya Allah kita bisa maksimalkan di rumah, kita lebihkan lagi intensitasnya di 10 hari terakhir, wabil khusus di malam-malam ganjil, malam tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Selanjutnya adalah orang-orang yang tidak puasa dalam bulan Ramadan. Ada 9 orang yang tidak puasa dalam bulan Ramadan. Pertama dan kedua adalah anak kecil yang belum balik. Yang kedua adalah orang yang gila. Keduanya tidak wajib puasa dan juga tidak harus mengqadha. Yang ketiga dan keempat adalah orang yang sakit dan orang yang tua renta. Orang yang sakit dilihat kalau sakitnya masih bisa diharapkan sembuh, maka kelak setelah sehat dia mengqadha saja. Adapun ketika sakitnya sudah tidak diharapkan sembuhnya, maka walinya membayarkan fidyah untuknya. Kemudian yang keempat tadi adalah seorang yang puasa, yang tua renta, maka boleh kalau nggak kuat boleh tidak puasa dan dibayarkan fidyah untuknya. Yang kelima dan keenam adalah seorang wanita yang haid ataupun nifas, ya, tidak bahkan haram puasa ya, haram puasa, dan setelah selesai Ramadan wajib ke atas keduanya untuk mengqadha. Yang ketujuh dan yang ke-8 adalah seorang perempuan, seorang ibu yang hamil, yang sedang hamil atau menyusui. Dalam hal ini memang ada beberapa khilaf ulama ya. Nah, keduanya ini kalau selesai mengandung, setelah melahirkan ya, ataupun setelah selesai menyusui, pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka jika orang tuanya tadi ya takut khawatir akan anaknya, maka dia mengqadha dan membayar fidyah. Pendapat lain mazhab Imam Hambali dan Abu Hanifah cukup mengqadha saja. Dan juga yang mengatakan cukup untuk membayar fidyah. Kemudian yang terakhir adalah musafir, orang yang dalam keadaan safar boleh tidak puasa, namun kelak dia wajib untuk mengqadha di hari lain. Wa antasumu khairul lakum. Namun kesemuanya itu puasa, kalau seandainya mampu untuk puasa itu sangat jauh. Demikianlah tarhib Ramadan dan fikih siam dari kami, Al-Fityan School Tangerang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.